berkumpul Bapak Ibu sekalian dan mereka kunjungan kerja dari DPR Provinsi Lampung ya. Tenggamus. Oh, dari Kabupaten Tenggamus. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya perkenalkan diri Bapak Ibu ya, saya mewakili Kepala Dinas, saya Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Tisna Warman. Kemudian sebelah kanan saya Kepala Bidang P2P Pak Peri Yanuar. Sebelah kiri saya Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Selatan Pak Peri Parizal juga. Ini Peri Yanuar, ini Peri Parizal. Ketua UPU sama Gubernur. Jadi Bapak Ibu sekalian, semoga kami juga dapat menerima. Mohon maaf bila pertemuan kami pada pagi ini kurang berkenan karena kami sedikit orangnya, karena memang. Tapi yang ini kepala-kepala bidangnya Pak yang datang. Ya, Pak. Mudah-mudahan dapat kita menerima dan juga apa permasalahan dan juga pemasukan akan kami sampaikan. Kira-kira nanti kalau kami pun belum bisa menjawab akan kita jadikan PR. Mungkin kita nanti kasih ada nomor HP atau nomor kontak Bapak Ibu ya. Untuk itu kami silakan dari perwakilan DPR Kabupaten Tenggamus ya, Tenggamus Lampung untuk menyampaikan perihal kedatangan pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Palembang yang diwakili oleh Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Tisna Warman, dan yang saya hormati Pak Peri Yanuar, dan yang saya hormati Pak Peri Parizal, dan yang saya hormati kawan-kawan dari Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, dan yang saya hormati sahabat-sahabat anggota Bapak Perda dan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tenggamus, dan yang saya hormati seluruh staf DPRD Kesehatan DPRD Kabupaten Tenggamus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberikan sehat panjang umur sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi bertatap muka di Dinas Kesehatan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan ini akan menjadikan berkah dan menambah ilmu serta wawasan untuk kita bawa ke kabupaten kami, yaitu Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Selawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya, dan khususnya kita semua sebagai umatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum kami memperkenalkan satu persatu anggota kami, saya perkenalkan, nama saya Edi Alismi Pak. Saya Ketua Bapak Perda DPRD Kabupaten Tenggamus, mewakili sahabat-sahabat sekalian serta staf mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya atas sambutan yang luar biasa. Ini mudah-mudahan sambutan ini menjalin tali silaturahmi, keakraban, menambah kekeluargaan kita ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga perkenalkan Pak, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, anggota DPRD Kabupaten Tenggamus. Ini ada dua Pak, dua badan Pak. Jadi selain anggota Bapemperda, Badan Peraturan Daerah, kami juga ada sahabat-sahabat dari Badan Musyawarah Pak. Nah jadi persilahkan sahabat-sahabat saya memperkenalkan. Oh ya Pak, saya dari fraksi Kebangkitan Bangsa Pak, PKB ya, dari PKB, dan ini sahabat saya, silahkan memperkenalkan diri masing-masing. Iku kau menyebut. Ya, saya langsung aja. Ya, langsung aja Masing-masing aja, ya, masing-masing aja ya. Ya, terima kasih Ketua. Nama saya Hilman, Pak Sekdes. Saya
Saya dari fraksi Partai Golkar Indonesia Raya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya Sulistya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Noval dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Salim dari fraksi Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Haryanto dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febrio Marta Mustafa dari fraksi Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrawan Adam dari Partai Golkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari fraksi PDI Perjuangan Kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Sodet dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Hermawan dari fraksi Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari fraksi P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Wibowo dari fraksi PDI Perjuangan. Merdeka! Merdeka! Tadi Bu. Ya, terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Pak Krisna Warman, maksud dan tujuan kami artinya terkait kunjungan kami ke Dinas Kesehatan Sumatera Selatan ini, artinya terkait ada hal-hal yang mungkin kawan-kawan sekalian ingin dipertanyakan untuk akomodir ilmu yang ada di sini, artinya bisa kami transfer ke daerah kami terkait tentang Permendagri tahun 2000 nomor 20 tahun 2020 mengenai percepatan penanganan corona virus di sesi 2019 itu. Jadi kami ini sebetulnya sudah ingin membuat peraturan daerah mengenai virus corona ini dengan hal-hal yang memang terkait masalah virus yang ada di musibah yang ada di dunia ini gitu, Pak. Jadi mengenai peraturan ini ke depannya supaya dalam kami sudah membuat judul ya Pak untuk di daerah kami, judulnya itu dengan mengakomodir Permendagri nomor 20 tahun 2020 itu adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus di sesi 2019 untuk di daerah. Jadi memang perintah dari Mendagri untuk pembuatan perda ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan isi dengan pasal-pasal tersebut, mungkin ada kawan-kawan kami yang memang dalam hal ini sedikit dipertanyakan, mungkin dengan adanya di Sumatera Selatan pun tentang perda ini, apa sudah ada pembuatan tentang perda ini untuk pemerintah Sumatera Selatan, ataupun ada hal-hal yang lain perlu kami akomodir untuk di kabupaten kami. Jadi maksud dan tujuan kami, teman-teman khususnya anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Gamus menyikapi masalah tentang perda COVID ini gitu Pak. Jadi begitu Pak Krisna Warman, dan maksud dan tujuan kami ya mungkin ada hal yang perlu Bapak sampaikan ke kami mengenai mengenai peraturan Permendagri tersebut gitu Pak. Jadi itu saja awal dari kami yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk di Sumatera Selatan Pak ya, perda tentang penanganan COVID-19 ini, kita kemarin sudah
disetujui oleh gubernur. Jadi sekarang masih kita minta rekomendasi dari Kemendagri. Jadi perda COVID itu sekarang sudah di Kemendagri, begitu turun akan kita buat perdanya. Kalau perda sudah diusulkan dari tahun kemarin oleh DPR kita ya. Jadi sudah tinggal menunggu ini aja Pak, menunggu keputusan dari Mendagri keluar rekomendasinya, langsung kita kembangkan perdanya. Jadi kita tinggal selangkah lagi untuk perda tentang penanganan ya. Jadi belum disahkan untuk. Kalau dari kita sudah oke dari DPR kita, tinggal minta pengesahan dari Mendagri. Begitu disahkan akan kita perdakan semua. Itu nanti kan bisa diikut oleh kabupaten kota seprovinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya kita masih memakai pergub ya tentang penanganan COVID ini masih melalui peraturan perkada ya Pak Gubernur Bapak Ibu. Ada hal yang perlu disampaikan mengenai perda yang akan kita sahkan juga terkait pasal-pasal yang mungkin Oh ini baru dapat kabar katanya sudah tinggal minta nomor register saja. Nah berarti tidak lama lagi akan keluar perda kita. mohon izin Pak Krisnawarman, kalau sebelumnya ini kan memang yang jadi tren topik mengenai COVID ini, artinya kalau memang kita berlakukan perda tersebut itu mengenai sanksi-sanksi Pak. Apa Ya. terkait sanksi di sini itu seperti apa gitu loh Pak? Sanksi-sanksinya terhadap masyarakat baik pun usaha-usaha lain ataupun hal-hal mengenai seni dan budaya, contohnya seperti itu gitu loh Pak. Itu seperti apa Pak? Kalau kira-kira di Sumatera Selatan ini. Bisa Pak Ferry mungkin bantu jawab? Ya, Pak oke. Ferry gimana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Jadi di Provinsi Sumatera Selatan itu sebelum munculnya inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan penyusunan perda tentang adaptasi kebiasaan baru, kita sudah membuat peraturan gubernur sebagai tindak lanjut daripada instruksi Kemendagri maupun Presiden. Jadi kita sebelum inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kita sudah menyusun dan mengesahkan peraturan gubernur tentang adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat, pedoman pencegahan pandemi COVID-20. Nah, secara substantif dari isi peraturan gubernur itu adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan di tingkat individu masyarakat, termasuk di tingkat masyarakat itu sendiri. Misalnya bagaimana ada kegiatan-kegiatan, bagaimana di mal, bagaimana di tempat-tempat umum, tempat-tempat kerja, itu semua diatur di dalam peraturan gubernur. Nah, kemudian di samping penerapan bagaimana protokol kesehatan di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat, di tempat kerja, institusi, dan sebagainya, juga ada penerapan disiplin. Nah, disiplin ini tentu saja nanti ada tingkatannya. Ada teguran secara lisan, tertulis, bahkan nanti ada denda. Itu bisa nanti Bapak Ibu lihat di peraturan gubernur kalau memang nanti bisa ingin dilihat sebagai bekal oleh-oleh dari pada Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti akan kita kasihkan. Nah, penerapan penerapan sanksi ini diberikan tugas kepada Pol PP, Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, ini setelah berjalan ya, baru muncul inisiatif DPRD. Nah, sama sebenarnya prinsipnya, tetapi di dalam rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan inisiatif DPRD itu tidak hanya untuk masalah bagaimana pencegahan COVID-19 ini, tetapi lebih banyak nanti adalah tidak hanya berakhirnya pandemi, insya Allah mudah-mudahan ya, tetapi juga nanti untuk membackup tentang masalah wabah yang terjadi di Selatan. Intinya sama, ada sanksi, ya, ada pembinaan, karena memang nanti dalam konteks
perilaku hidup masyarakat itu sebenarnya yang lebih banyak harus dilakukan pembinaan-pembinaan. Sanksi itu adalah jalan terakhir, ya, tetapi harus lebih banyak kepada pembinaan-pembinaan dari Perda di Provinsi Sumatera Selatan itu. Itu Pak, barangkali tambahan dari saya. Secara internasional maupun nasional itu kita di nasional kita sebut dengan PHEOC, Public Health Emergency, gitu. Artinya public health itu kesehatan masyarakat. Nah, mungkin yang sangat penting penekanannya pada tentu karena disebut public health emergency, penyelesaiannya juga adalah public health juga, secara kesehatan masyarakat juga. Nah, ini sangat penting dipastikan memang dengan perda seperti Pak disampaikan, engineeringnya ada. Kemudian bagaimana implementasinya bisa. Jaga jarak, cuci tangan. Kalau bukan virus ini di udara bukan ini 5 menit ya, nggak itu lagi dia. Yang paling sering di ruang tertutup per AC Pak, cepat sekali dia. Kalau ada satu yang OTG, dia keluar virusnya sudah menyebar kemana-mana. Makanya kasus banyak kejadian di dokter spesialis bedah rata-rata kena kalau dia ada yang pasiennya kena COVID. Iya. Nah, dia kan di ruangan operasi. Walaupun untuk pakai masker ya Pak? Iya. Yang kedua agak cepat. Jadi tambahan Bapak Ibu sekalian, salah satu kelemahan kita itu kita memang belum memasifkan sosialisasi dan edukasi. Nah, salah satu materi sosialisasi dan edukasi itu adalah bagaimana penerapan protokol kesehatan itu. Kenapa tenaga kesehatan dia kena? Padahal dia punya APD yang lengkap. Ada titik-titik lalai. Ya. Pada saat lepas masker. Ya. Padahal dia badannya sudah terpapar gitu karena dia merawat orang-orang yang COVID. Tetapi di situ ada kelalaian. Jadi memang secara fitrah manusia kita berikhtiar. Ikhtiar itu maksimal enggak? Ya. Nah, salah satu ikhtiar kita itu adalah menggunakan masker tadi. Nah, masker yang disarankan sesuai standar itu adalah masker medis. Ini boleh 1, boleh 2. Kalau saya sama Pak Ferry Anwar, kenapa 2? Karena tergantung kenyamanan kita pribadi. Ya, tuh. Double. Ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu nyaman, ya dengan itu silakan. Artinya standarnya adalah masker medis. Tetapi kalau kita menggunakan masker kain, diusahakan 3 lapis atau 2 lapis minimal. Nah, kemudian cara melepas masker, ya, misalnya harus begini. Masker. Jadi kalau dia 4 jam kita gunakan lebih baik ganti yang baru. Sekarang 2 hari Pak. Ini Pak, Saya ini 1 minggu Pak belum lepas. 4 jam dong Pak, diganti 4 jam. 4 jam ini. Sudah banyak yang disahkan juga. Nah, saya berpikir begini, kalau perda itu menyentuh dari semua elemen, saya rasa nggak terjadi masalah. Yang terjadi sekarang ini banyak sekali perda itu berlakunya hanya dipilah-pilah. Nah, sedangkan masyarakat banyak butuh makan, Pak. Kalau seperti kita ini, Pak, kita nggak kerja 1 tahun mungkin masih makan, Pak. Kan begitu, Pak. Tapi kalau masyarakat kecil kan nggak kerja seharian udah nggak makan. Nah, makanya banyak sekali bertentangan dengan norma masyarakat. Dan masyarakat sekarang ini 80% sudah nggak percaya. Ini saya sampaikan dengan adanya COVID-19. Tidak percaya Tidak percaya dengan adanya COVID-19. Jangan. Masalahnya kita juga bicara masalah itu sosialis sering, Pak. Tapi banyak sekali diabaikan. Kalau dia itu percaya, saya rasa apa yang kita bicarakan, kita sosialisasikan, itu diikuti. Tugas kita Pak. Nah, itu kenyataan di desa-desa itu banyak sekali, Pak. Masalahnya masyarakat yang nggak mematuhi dan yang nggak pernah kena wabah itu. Nah, makanya kalau ya kita sendiri mudah-mudahan kita membuat perda ini dengan bijak, berlaku untuk semua kalangan. Itu. Kalau nggak berlaku untuk semua kalangan, pemerintah ini akan mendapatkan permasalahan. Itu Pak. Jadi jangan lebih
mencengangkan bagi kita. Banyak sekali masyarakat yang udah diswab, diklaim meninggal, Pak. Dilaksanakan penguburannya sesuai dengan protokol COVID-19. Setelah 2 hari swabnya keluar, dinyatakan negatif. Banyak kejadian seperti itu. Nah ini kalau sampai timbul seperti itu kan jadi masalah. Sehingga masalahnya jadi tadi, mesti tidak percaya. Nah, ini bukan di tempat kita aja, di mana-mana. Kita sendiri waktu awal-awal banyak Pak mengeluarkan logistik yang masih ada segala macam. Tapi setelah itu ya kita bosan sendiri. Oke, baik. Gimana? Nah itu Pak. Baik, mana yang punya provinsi ya? Provinsi kita serahkan ke kabupaten kota untuk itu. Masuk di sana sebagai mungkin bagian pemakaman dia. Ada, memang ini Pak, sudah ada SK-nya semua mereka. Ya Pak, saya menambahkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman anggota DPR yang saya hormati. Kalau kita lihat sekarang kita ini kan sama-sama putus asa Pak sebetulnya. Iya. Masyarakat, ke kami ini, ke DPR, teman-teman DPR yang ada di tingkat bawah juga khawatiran yang sangat tinggi. Sedangkan perekonomian kita juga harus tetap jalan. Betul. Kalau kita perekonomian tidak jalan, bagaimana kita makan? Ya. Kalau kita tidak makan, maka akan terjadi kericuhan. Itulah fungsi kita selaku anggota DPR, Bapak selaku Kepala Dinas Kesehatan, bagaimana menenangkan masyarakat. Kita tidak lagi berdebat tentang apakah COVID ini ada atau tidak ada, sebagai pemangku kebijakan pimpinan di lembaga-lembaga kita masing-masing, Bapak semua, di sini ada teman-teman media juga, jelas bahwa pemerintah kita menyatakan COVID itu ada. Jadi selaku teman-teman pemangku kebijakan kita di DPR, Bapak-bapak ini tidak lagi berdebat di situ, tapi kita berdebat bagaimana mencarikan solusi, bagaimana kita meyakinkan masyarakat kita, bagaimana kita memberikan dampak ekonomi yang baik untuk masyarakat kita. Karena sekarang kalau kita lihat pandemi ini tidak akan berakhir, Pak. Walaupun ada vaksin hanya 50% itu, bagaimana penularan juga kita belum tahu seperti apa, apalagi ada yang baru-baru sekarang ini, varian baru ini yang harus kita buatkan salah satu aturannya, bagaimana menjamin kesehatan masyarakat kita, bagaimana pemerintah ini bisa memberikan kenyamanan untuk masyarakat kita. Jadi saya berharap teman-teman di Perda nanti membuat Perda kita yang telah dilakukan oleh Palembang dibawa ke Kabupaten Tenggamus juga sesuai dengan karakter masyarakat kita di sana. Kalau kita lihat hari ini Kabupaten Tenggamus itu 500 orang satu kabupaten, satu kabupaten 500 yang di ujung daerah. Sebetulnya kita daerah nggak terlalu banyak yang masuk ke daerah kita. Bagaimana dengan provinsi Sumatera Selatan yang banyak sekali hadir di Sumatera Selatan. 13.000 kan, 13.000 angka yang cukup besar. Maka dari itu kita insya Allah mendapatkan vaksin, kita harus optimis karena memang ekonomi kita ini kalau 2 bulan atau 3 bulan, 4 bulan ke depan kita berharap tidak terjadi apa-apa dengan keamanan di daerah kita masing-masing. Tapi kalau kita tidak optimis, apalagi tidak percaya dengan COVID ini, ternyata banyak yang meninggal, Pak. Saya yakin bahwa Bapak ini percaya, tapi putus asa saja, Pak. Tiap hari banyak masyarakat yang datang, istrinya sakit, anaknya nggak bayar sini. Bukannya tidak percaya, tapi sedang galau aja, Pak. Jadi beban, karena ini pemangku masyarakatnya tiap hari datang. Jadi kami di DPR ini sebenarnya percaya, Pak, tapi sedang putus asa aja bagaimana menanggulangi ini. Jadi saya berharap nanti kita di Palembang ini membawa kabar baik untuk masyarakat kita, membuat perda yang harus sesuai dengan karakter masyarakat kita di sana. Karena kita petani, insya Allah Kabupaten Tenggamus berhenti tentang COVID-nya ini yang 500 nggak naik ke 600, 700, 800. Tugas kita semua untuk membuat perda, untuk meyakinkan masyarakat kita tetap protokol kesehatan. Saya rasa isu Pak yang bisa saya sampaikan selaku pimpinan DPR dan lain. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diberikan barokah, kita sama-sama berdoa. Yang namanya itu COVID ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nyambung sama. Jarak. Pak terus. Ya, nyambung sama. Jaga jarak. Ya, ya. Jaga jarak aja. Ya, tentunya ada beberapa hal ilmu yang bisa kita transfer tadi, yang mudah-mudahan bisa kita terapkan.
Ada contohnya misalkan tadi itu tentang rumah sehat. Nah, rumah sehat ini artinya bagaimana bukan kita rumah sakit yang untuk isolasi, bukan. Jadi rumah sehat. Jadi kesannya itu bukan hal yang menakutkan. Nah, itu yang bisa nanti ke depannya bisa kita contoh. Dia mengatur, tapi perekonomian masyarakat tetap jalan, protokol kesehatan tetap jalan, bisa menekan COVID di Palembang, terus kita bawa ke Kabupaten Tanggamus. Data yang baik, yang belum ada di kita, yang bisa membuat masyarakat kita nyaman, itu kita coba akomodir, kita ambil untuk di Kabupaten Tanggamus. Nah, terus hasil dari sini tadi itu apa sih, Pak Ketua, terkait kunjungan kita ke Dinkes Provinsi Sumsel tadi? Banyak hal tentang terkait dengan apa yang bisa kita ambil dari sini? Bagaimana cara teman-teman di sini untuk memakamkan jenazah, terus dengan karantina, ada rumah sehat di sini, rumah sehat yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Palembang. Nah, itu juga harus dibawa ke Kabupaten Tanggamus, bagaimana Kabupaten Tanggamus juga bisa menerapkan rumah sehat ya, agar penyebaran COVID ini tidak terus berlanjut. Harapan sendiri untuk masyarakat, khususnya untuk pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus, apa nih? Harapan Kabupaten Tanggamus sudah baik, cukup baik. Tapi memang kita kemarin ada libur panjang, jadi COVID-nya meningkat. Nah, ini harus kita turunkan lagi. Bagaimana kita tetap 3M pokoknya. Masker, cuci tangan, terus jaga kesehatan. Itu yang terpenting. Kalau kita bisa menjaga itu, insya Allah penurunan COVID di Kabupaten Tanggamus bisa turun lagi.